Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri dalam rangka PDD UK TPT. Nama saya Muhammad Aditya Hidayat Putra SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap di program studi pendidikan sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan kompetensi dalam bidang pendidikan tinggi. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2008 dan melanjutkan studi S2 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan konsentrasi di bidang pendidikan sosiologi. Sejak tahun 2023, saya aktif mengajar dan membimbing mahasiswa serta terlibat aktif dalam berbagai macam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan itu merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Saya memiliki minat khusus di bidang sosiologi pembangunan dan telah menghasilkan beberapa publikasi ilmiah serta karya pengabdian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Melalui sertifikasi dosen ini, saya berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, serta pengabdian yang berkontribusi lebih optimal dalam memajukan institusi dan dunia pendidikan di Indonesia. Baik, saya menerapkan sistem pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu penyampaian materi kepada mahasiswa dengan materi yang sudah disusun di rencana pembelajaran semester. Kemudian interaction yaitu dosen dengan mahasiswa melakukan interaksi, tanya jawab tentang materi yang disampaikan. Kemudian assessment yaitu penilaian dosen kepada mahasiswa, biasanya dilakukan di akhir perkuliahan, baik itu UTS dan UAS. Nah, metode pembelajaran yang digunakan adalah student learning based atau mahasiswa dituntut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran di mata kuliah sosiologi pembangunan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita melanjutkan pertemuan di mata kuliah sosiologi pembangunan, di mana pada hari ini saya pertama kali akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu nantinya mahasiswa mampu memunculkan kajian pembangunan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga mampu untuk menjelaskan konsep-konsep dari sosiologi pembangunan serta makna dari pembangunan itu sendiri. Dan juga kita akan membahas teori dan paradigma pembangunan serta teori-teori sosiologi pembangunan secara lebih mendalam. Nah, sebelum masuk ke materi kita, ada yang tidak hadir? Ada semua lengkap ya, alhamdulillah. Baik, nah di sini saya lanjut ke PowerPoint. Nah, sini ada satu konsep tentang pembangunan atau development. Ada yang tahu dalam pemikiran kalian terlebih dahulu, ketika kalian menemukan yang namanya satu konsep pembangunan, itu apa yang ada di pikiran kalian? Silakan. Kualitas. Baik, Bapak yang ingin menjawab, mungkin yang pembangunan yang saya ketahui adalah kualitas, yang dimana kualitas itu adalah sebuah pembangunan yang ada di masyarakat untuk meningkatkan pembangunan tersebut, kualitasnya. Oke, baik. Ada yang lain? Perubahan, jadi mana perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari yang sebelumnya. Oke, baik. Nah, dari dua pendapat teman kalian yang disampaikan tadi, yang namanya pembangunan itu juga kita berkaitan dengan yang namanya
modernisasi, kemudian juga ada perubahan, kemudian ada perbaikan, kemudian juga ada kemajuan serta pertumbuhan. Jadi ke 5 konsep ini yang harus ada dalam pemikiran kalian ketika kalian mendengar yang namanya sosiologi pembangunan. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, di sini yang namanya pembangunan itu bersifat dinamis prosesnya. Jadi tidak statis. Jadi dia tidak stagnan di situ saja. Pasti selalu mengalami yang namanya perubahan. Baik itu dari segi sosioekonominya, kemudian juga kulturalnya, yang memang itu dibuat secara sengaja dan terencana serta dijalankan untuk yang namanya mengubah satu daerah menjadi daerah yang lebih maju nantinya. Nah, itu disebut dengan entitas sosial. Contohnya lagi di tempat kalian, ketika suatu daerah tidak terjamah jalan misalnya, rusak, apa yang terjadi di daerah tersebut? Sulit dijangkau, tertinggal, menjadi daerah yang tertinggal. Barang-barang di sana menjadi lebih mahal. Ketika dilakukan satu pembangunan, kira-kira apa yang terjadi? Adanya kemudahan. Akses. jalan Kemudian barang-barang lebih murah. Kemudian masyarakatnya lebih mudah aksesnya menuju ke kota misalnya, contohnya seperti itu. Nah, ini memang menjadi tujuan dari pembangunan sebenarnya. Akan tetapi ketika kita berbicara sosiologi pembangunan, kita tidak berbicara bangunannya. Kita tidak berbicara luas bangunannya berapa, tinggi bangunannya berapa, kemudian luas tanahnya berapa, tidak. Tapi kita di sini melihat dari segi masyarakatnya, bagaimana menerima pembangunan tersebut. Jadi bagaimana masyarakat itu menerima satu pembangunan yang ada di daerah mereka, terlepas dari teori-teori yang nanti akan kita bahas. Nah, kemudian memang perubahan tersebut juga diperlakukan bagi masyarakat agar bisa berubah status atau berubah tataran dari yang namanya statusnya tertinggal sekarang menjadi status ke yang lebih berkembang atau modern. Nah, sekarang di Indonesia apakah masuk negara berkembang atau negara maju? Negara berkembang. Nah, itu merupakan satu proses perubahan dari pembangunan yang dulunya tertinggal sekarang menjadi lebih maju. Nah, kemudian arti dari pembangunan atau development adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial kebudayaan sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, sebelumnya ada yang sudah membaca tentang pembangunan, sosiologi pembangunan sebelumnya? Dari segi konsep saja atau punya pemikiran lain tentang sosiologi pembangunan? Oke, baik. Tadi sudah saya jelaskan pembangunan. Nah, sekarang saya pengen lihat dari mahasiswanya sendiri. Apakah mahasiswa itu sudah memahami konsep dari sosiologi pembangunan dari bahan bacaan yang kalian baca? Ada yang tahu konsep sosiologi pembangunan dari buku yang kalian baca? Izin Pak. Silakan. Sosiologi pembangunan adalah sosiologi yang mempelajari struktur masyarakat, yang dimana itu ada salah satunya seperti adanya sistem sosial, lembaga, kelompok sosial, dan juga dinamika sosial. Terus sosiologi pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Oke, baik. Nah, memang terima kasih yang disampaikan oleh teman kalian tadi bukunya dari siapa? Dari Bapak Wahyu. Oke, Bapak Wahyu. Nah, pembangunan seperti yang saya katakan di awal ini memang terarah, kemudian terencana, kemudian ada sistem yang membuat mereka itu berubah. Makanya tadi yang namanya
bersifat dinamis, dia tidak stagnan. Kemudian juga kita tidak berbicara bangunannya, tapi kita berbicara normanya, kemudian strukturnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian intinya pembangunan dalam bentuk kita lihat dalam kacamata sosiologi, yaitu adalah usaha-usaha yang dibuat secara sengaja, terencana dan sistematis. Kemudian yang kedua, itu merubah keadaan, baik itu sosialnya, kemudian sistem ekonominya, sistem budayanya, kemudian pendidikannya, kesehatannya dan lain sebagainya, ini berubah. Kemudian yang ketiga, harus menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih tinggi. Nah, sekarang apakah ada pembangunan di sini yang mundur? Nggak ada, saya rasa. Contoh sistem pendidikan di Indonesia saja, kalau kita lihat, kalau kita kaitkan nantinya ke dalam aspek pembangunan. Kalau sistem pendidikan di Indonesia bagus, sumber daya manusianya bagus, gurunya bagus, siswanya bagus, itu juga akan menghasilkan sumber daya manusia yang bagus. Sehingga yang membuat pembangunan ini maju itu adalah sumber daya manusianya. Akhirnya apa? Pembangunan di Indonesia itu akan lebih maju. Dilihat dari aspek pendidikannya. Oke, baik. Nah, di sini kita sudah berbicara tentang konsep sosiologi pembangunan. Yang ada di sini yaitu tujuan dari pembangunan itu sendiri ada 3. Yang pertama, peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan itu juga meningkat. Ketika satu pembangunan itu maju, otomatis tingkat kesehatannya juga lebih bagus. Dari segi makanan pun juga lebih sehat. Dan dari segi rumah pun juga lebih layak. Nah, itu merupakan standar yang paling minimal ketika pembangunan itu dikatakan berhasil. Dari segi yang pertama, peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok untuk hidup. Yang kedua, peningkatan standar hidup. Peningkatan standar hidup dalam hal ini yaitu satu diantaranya itu dari segi pekerjaan, dia lebih meningkat, lebih bagus. Kemudian kita lihat dari segi pendidikan saja. Nggak ada kan yang namanya orang tua itu pengen anaknya sekolah di sekolah yang standarnya itu tidak bagus. Dalam hal ini ya, kita lihat misalnya dari segi fasilitasnya. Tidak mungkin orang tua pengen menyekolahkan anaknya yang fasilitas sekolahnya itu kurang. Pasti selalu mempunyai standar pendidikan yang tinggi untuk menghasilkan siswa-siswa yang lebih maju nanti. Nah, kemudian yang ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial. Ini juga menjadi satu bentuk standar yang namanya tujuan pembangunan agar lebih baik. Ketika kita berbicara sosiologi pembangunan, kita juga berbicara yang namanya perubahan sosial. Nah, kalian sudah mendapatkan materi tentang perubahan sosial. Perubahan sosial, ada yang ingat apa itu perubahan sosial? Ya Pak. Perubahan sosial itu merujuk pada sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sosial dalam masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan? Itu adalah perubahan yang terjadi dalam sosial seperti nilai-nilai maupun lingkungan masyarakat. Baik. Terima kasih. Dari konsep perubahan sosial yang sudah kalian sampaikan tersebut, benar. Saya tidak akan memberikan pengertiannya lagi karena kalian sudah sangat memahami. Nah, saya akan lanjut ke dalam yang namanya bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu ada yang bersifat lambat, ada yang bersifat cepat. Kalau yang namanya lambat itu apa namanya? Evolusi. Kalau cepat? Evolusi. Yang namanya perubahan lambat itu bertahap, step by step. Ada langkah-langkahnya. Dia bersifat lama. Ada yang lama, kemudian dia tidak terencana dan juga terjadi karena ada penyesuaian diri di masyarakat, adanya adaptasi di masyarakat sehingga itu menjadikan satu perubahannya itu lambat. Ada yang bisa memberikan contoh? Silahkan Pak. Untuk platform itu perubahan dari masyarakat yang primitif, terus perubahan menjadi lebih profesional dan sekarang lebih modern. Salah satu
segi primitif, kemudian tradisional, modern. Kemudian ada yang lagi bisa memberikan contoh perubahan bersifat lambat. Silakan, ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Pak. Ya. Pergeseran dari masyarakat agraris ke urban, migrasi dari desa ke kota besar mengubah struktur demografi dan sosial di kota. Oke, baik. Nah, itu yang namanya perubahan lambat atau evolusi. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam yang namanya perubahan cepat, yaitu revolusi. Dia bersifat terencana, bisa terencana, bisa tidak. Yang dimana ketika terjadi satu perubahan cepat, apakah dia bisa diterima oleh masyarakat atau tidak? Suatu pembangunan terjadi dia cepat, apakah dia diterima di sana atau tidak? Ada yang bisa memberikan contoh revolusi secara cepat? Kalau kalian baca yang namanya revolusi industri juga sama, 1.0, 2.0 sampai sekarang 5.0. Oke, kita tadi sudah berbicara dua, perubahan bersifat cepat dan perubahan di sini juga yang ketiga. Ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki ini yaitu perubahan yang sudah direncanakan oleh terlebih dahulu oleh masyarakat. Kalau kita lihat di keluarga kalian, perubahan yang terencana atau perubahan yang dikehendaki itu apa? Ketika orang tua menyekolahkan kalian, kalau sudah direncanakan misalnya untuk menjadi seorang guru, ya kalian disekolahkan dikuliahkan di FKI ULM. Nah, itu kalian sudah direncanakan oleh orang tua untuk menjadi seorang guru nantinya. Itu suatu contoh kecil dari perubahan yang dikehendaki. Kemudian pihak yang menghendaki perubahan tersebut itu adalah agent atau aktornya yang merubah tersebut. Kemudian juga perubahan yang tidak dikehendaki itu adalah perubahan yang biasanya di luar dari rencana. Contohnya apa? Bencana alam. Kemarin juga COVID. COVID itu menjadikan satu perubahan yang besar bagi sistem tatanan sosial yang ada di dunia. Yang asalnya kita saling bertemu, kemudian saling bertatap muka, saling bersosialisasi dan berinteraksi. Adanya COVID itu menjadikan perubahan yang nyata. Dari segi apa? Semuanya berubah. Itu tidak dikehendaki. Dari sekolah, dari yang konvensional, tatap muka menjadi daring. Nah, itu satu perubahan. Berarti aspek pembangunannya juga sama. Aspek pembangunan yang dulunya tidak ada ruangan yang berjarak, sekarang diperbesar dan kursi-kursinya untuk perkuliahan itu dikurangi supaya adanya terjadi jarak, supaya tidak berdekatan. Nah, itu satu perubahan yang memang tidak diinginkan. Kemudian satu perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, tapi itu terjadi. Oke, baik. Nah, faktor penyebab yang namanya perubahan sosial yang pertama, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Ini juga menjadi satu faktor penting dari penyebab perubahan sosial. Dengan adanya perubahan sosial, semuanya juga berdampak. Yang pertama, bertambahnya berkurangnya jumlah penduduk. Kemudian yang kedua, penemuan baru. Nah, handphone yang kalian pakai, device laptop yang kalian pakai, ini adalah hasil dari perubahan-perubahan, hasil dari pembangunan-pembangunan. Itu dalam bentuk sosiologi pembangunan kita melihatnya. Bagaimana masyarakat memanfaatkan pembangunan tersebut sehingga menjadi satu perubahan, apakah dia diterima atau tidak. Dari segi apa? Normanya, sistem sosialnya, kemudian strukturnya, apakah lembaganya juga berkaitan dengan yang namanya satu pembangunan. Jadi seperti itu. Kemudian ketiga, pertentangan atau konflik. Ini juga ternyata menjadi faktor penting terjadinya perubahan sosial. Contoh konflik yang ada yang sekarang ini lagi marak apa? Israel dengan Iran. Itu juga menjadi faktor penting dari perubahan sosial. Oke,
Yang keempat, ada pemberontakan atau revolusi. Ini juga faktor terakhir yang menjadi perubahan sosial. Baik, sebelum menutup kelas pada hari ini, saya mempunyai satu tugas untuk kalian. Yang ini merupakan satu tugas proyek lapangan kecil-kecilan untuk kalian, mini riset namanya, supaya kalian melihat pembangunan apa yang ada di sekitar kalian, yaitu merupakan pembangunan yang signifikan, sehingga itu merubah tempat kalian yang dulunya tidak modern, anggapannya sekarang menjadi lebih modern, bisa jadi. Oke, baik. Nah, di sini saya mempunyai proyek lapangan untuk mata kuliah sosiologi pembangunan yang relevan dengan isu-isu aktual yang ada di Kota Banjarmasin atau yang ada di sekitar kalian. Yang dimana kalian akan melakukan mini riset, kemudian membuat makalah yang itu nantinya juga kalian akan gabungkan dengan berbagai macam teori-teori sosiologi pembangunan. Nah, tujuan dari proyek ini kalian bisa mengidentifikasi yang namanya dampak sosial ekonomi, budaya dari pembangunan tersebut. Kemudian juga kalian masukkan yang namanya lokasi-lokasi yang menjadi tujuan penelitian kalian. Nah, di sini sudah ada 9 lokasi yang sudah ditentukan. Silakan kalian riset ke sana. Bisa lihat, kalian tanyakan kepada pedagang di sana, warga di sana sebagai informan kalian, sehingga kalian melakukan observasi lapangan itu lebih mudah. Kemudian metodenya bagaimana? Bisa dengan wawancara, bisa diskusi, kemudian juga bisa kalian ambil foto-fotonya. Kemudian hasil dari proyek tersebut kalian buat satu laporan, satu proyek makalah yang dimana ini bisa nanti kalian presentasikan di minggu berikutnya. Nah, kemudian juga kalian bisa masukkan kajian-kajian yang relevan dengan sosiologi pembangunan. Dan juga ada berbagai macam alternatif tema. Ketika kalian memang menghadapi satu kesulitan, saya sudah membuatkan tema-tema yang bisa mempermudah kalian untuk mini riset nantinya. Nah, di sini saya sudah memberikan metodenya, observasi singkat, kemudian wawancara, dokumen, serta penyusunan laporan. Yang dimana ini silakan kalian bisa berkelompok, satu kelompok 2 orang, dan nanti akan dipresentasikan di kelas minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Saya tutup kelas ya. Terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat pada perkuliahan pada hari ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalan izin Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Devita Fianti Saragi. Jadi di sini saya akan membacakan judul makalah saya yang diberikan tugas proyek oleh Pandir. Judul makalah saya adalah aktivitas sosial dan inklusivitas dalam ruang publik, kajian terhadap dampak pembangunan wisata kampung nelayan di Kota Baru. Jadi saya presentasi Mini riset untuk mata kuliah sosiologi pembangunan. Untuk judul makalah yang saya buat ini adalah dinamika revitalisasi Sungai Veteran Banjarmasin terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Ini saya lakukan penelitiannya itu di sekitar Jalan Veteran Banjarmasin, lebih tepatnya di belakang kelenteng gitu. Nah, di situ ada pembangunan, namanya itu pembangunan NUFREP atau National Urban Food Resilience Project, yang dimana ini tuh mereka itu sedang membangun proyek untuk tangguhan untuk penanganan banjir. Selain untuk mengatasi banjir, di pembangunan itu tuh juga untuk membangun siring dan juga memperhati kota. Dan untuk yang saya temukan itu bahwa di penelitian di mini riset tersebut itu tuh ada perubahan aksesibilitas, terus juga adanya peluang usaha baru, dan juga adanya tantangan-tantangan pasca pembangunan. Makalah dengan judul mengukur efektivitas gerak lingkungan warga di kampung hijau, tepatnya di Sungai Bilu. Nah, di sana saya mengukur efektivitas gerak lingkungan di Sungai Bilu itu mengenai masyarakatnya yang mengubah tatanan kampung hijau itu menjadi kampung yang menjadi bersih, tertata, dan juga menjadi hijau. Tentang perubahan mata pencaharian
pencaharian dan strategi adaptasi, serta solidaritas sosial pedagang pasca penataan jalan di pasar lama. Di sini saya lebih terfokus kepada penelitian perubahan mata pencaharian pedagang pasca penataan jalan di pasar lama Banjarmasin. Yang kedua, strategi adaptasi sosial yang dimana dilakukan pedagang untuk bertahan. Terus yang ketiga, solidaritas sosial pedagang pasca penataan jalan di pasar lama untuk lebih rapi pada jalan raya pasar lama Banjarmasin. Gotong royong sebagai kunci kehidupan di pasar Bauntung, lokasinya di Banjarbaru. Di sini saya mengidentifikasi tentang strategi bertahan hidup pedagang dalam keseharian mereka, di mana kondisi mereka di lapangan. Selanjutnya menggambarkan bentuk gotong royong yang dilakukan antar pedagang. Selain itu saya juga menganalisis kontribusi komunitas lokal dalam merawat budaya bergotong royong. Jembatan Sungai Alamak atau yang bisa dikenal dengan Basit dalam membentuk pola hunian dan interaksi sosial masyarakat perkotaan di Desa Brangas Timur. Jadi fokus penelitian saya dalam proyek ini ada 3 fokus, yaitu bagaimana pola kehidupan masyarakat setelah pembangunan jembatan Basit itu ada, terus apakah ada konflik lahan dari proses pembangunan jembatan Basit sampai selesai proses pembangunan jembatan Basit tersebut. Yang ketiga, fokus penelitiannya bagaimana masyarakat setempat khususnya di Brangas Timur itu beradaptasi dengan budaya masyarakat luar atau masyarakat yang datang ke Dinamika sosial pedagang pasar Tungging di era digital, yang mana lokasinya ini adalah Pasar Tungging, Jalan Belitung Darat, Banjarmasin Barat. Jadi dalam makalah ini bertujuan untuk bagaimana cara para pedagang bersaing di era digital ini, yaitu pemahaman tentang pentingnya adaptasi teknologi digital seperti penggunaan platform online dan media sosial untuk pemasaran, sehingga pedagang dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan dengan e-commerce dan pasar modern. Adapun fokus penelitian dalam makalah ini yaitu adaptasi Ekonomi rumah tangga pedagang pasar Bauntung, peran perempuan dan juga upaya pelestarian budaya lokal dalam dinamika pembangunan di kota Banjarbaru. Jadi di sini saya meneliti terkait transformasi ekonomi rumah tangga pedagang di pasar Bauntung dengan seiring terjadinya proses pembangunan dan revitalisasi pasar. Karena yang kita ketahui pasar Bauntung itu sudah berubah menjadi lebih baik, yang awalnya pasar tradisional menjadi pasar modern. Dan di sini saya juga meneliti terkait peran serta kontribusi pedagang perempuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Di sini terkhususnya pedagang perempuan yang berjualan di pasar Bauntung Banjarbaru. Lalu saya meneliti terkait pelestarian budaya lokal. Apa saja sih budaya-budaya lokal yang ada di pasar Bauntung, lalu seperti apa cara mempertahankan pelestarian kain sasirangan sebagai wujud pemberdayaan sosial generasi muda di Kota Banjarmasin. Penelitian yang saya berjudul ini saya angkat karena saya melihat kain sasirangan sebagai warisan budaya Kalimantan Selatan mulai kurang diminati pada generasi muda. Padahal punya potensi besar kalau dikembangkan secara kreatif. Saya mencari seorang pengrajin muda yang dulunya hanya jualan online, tapi sekarang sudah terlibat langsung dalam produksi kain sasirangan dan aktif mengikuti pelatihan serta pameran. Dari pengalaman itu, saya ingin menunjukkan bahwa pelestarian budaya bisa jadi jalan untuk pemberdayaan sekaligus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berbasis kearifan lokal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.